Nah, supaya suami ibu tetap lestari, supaya suami ibu tetap mengizinkan istrinya menjadi guru, langkah-langkah yang harus ibu ambil, tetaplah menjadi istri yang baik, sekaligus menjadi guru yang baik. Bagaimana? Ingat, supaya suami ibu tetap betah, istrinya menjadi guru. Karena begini, ibu ini akan fokus menjadi guru, ibu akan nyaman menjadi guru, ya, kalau hidup rumah tangganya tidak galau. Betul atau tidak? Ibu tak akan enak, tak akan nyaman, tak akan konsentrasi menjadi guru kalau rumah tangganya berantakan. Betul atau tidak? Nah, supaya rumah tangga ibu tidak berantakan, sehingga ibu konsentrasi menjadi guru, pastikan ibu ketika menjadi guru betulan. Apa yang saya maksud guru betulan? Kalau berangkat sekolah dari rumah, ya, satu, jangan mengada-ada. Kalau misalnya tidak ada kegiatan di sekolah, ya jangan ke sekolah. Tapi kalau ada kegiatan di sekolah, silakan kasih tahu, ngomong baik-baik. Satu. Yang kedua, waktunya pulang, ya pulang. Jangan ikuti kelakuan bapak-bapak pulang dari kerja kemudian nongkrong di kedai kopi itu. Beda, persoalannya beda. Karena mindset di masyarakat, suami tidak harus di rumah. Ini mindset. Itu terbangun di masyarakat. Jadi kalau suami balik jam 5, ya sampai di rumah jam 7, publik tidak mempersoalkan. Karena konsepnya suami tidak di rumah. Makanya menyebut istri orang rumah. Bukan bapak disebut orang rumah. Ini ceritakan apa? Cerita mindset. Jadi ketika suami itu lambat pulang, publik tak dipersoalkan. Yang penting dalam batas-batas kewajaran. Tapi kalau istri lambat pulang, itu baru jadi masalah. Oleh karena itu ibu, waktunya pulang. Kalau nak selfie cukup 1 detik saja. Ini kadang-kadang setengah jamnya 5 menit, selfie-nya itu 10 menit. Ya macam mana selfie dari pantat, dari pantat pula, cepret. Itu yang menjadikan kadang-kadang ibu harusnya sampai di rumah jam 4, tapi jam 5 sampai di rumah. Nah, saya minta ya, berikutnya ibu, pastikan tugas ibu di rumah tidak terbengkalai hanya gara-gara jadi guru. Oke, kalau mak-mak yang tidak jadi guru mungkin bangun jam 5, ibu pastikan jam 4 bangun. Selesaikan dulu urusan rumah. Rumah sudah kinclong, sudah dipel, sudah disbaju, semua sudah sempurna. Baru ibu silahkan berangkat sekolah. Di sini bisa-bisa, yang penting bangun jangan kesiangan. Supaya bangun tidak kesiangan, kalau waktunya tidur, malamnya tidur. Jangan main HP, jangan nonton serenter HP. Karena bu, seperti apapun hebatnya otak kita, secerdas apapun otak kita, kalau rumah tangga berantakan, kecerdasan itu akan hilang seketika. Oleh karena itu, ibu pastikan tupoksi ibu sebagai istri di rumah jangan terbengkalai. Andaikan ibu memiliki pembantu, kata orang Jawa rewang atau pramuisma, pastikan pembantu itu pembantu istri, bukan pembantu suami. Gitu maksud saya. Apa maksud saya? Begini bu, pembantu nyuci pakaian boleh, tetapi ingat, pakaian yang sifatnya bukan privasi. Ya, yang privasi itu yang bagian dalam, mulai kaos dalam, ya, kemudian celana dalam, baik yang milik istri maupun milik suami. Oh ya, ibu yang mencuci, jangan diserahkan pembantu, meskipun itu menggunakan mesin cuci. Jangan serahkan pembantu bu. Apalagi pembantunya mah janda pula, misalnya nengok kolor suami pula diangkat-angkat beginilah, mungkin punya mantan suami saya, jadi rusak bu. Oke, kemudian ibu
Pembantu boleh ngepel, boleh nyetrika, misalnya boleh apapun, tapi khusus kamar pribadi, jangan pembantu yang nyapu, jangan pembantu yang ngepel. Kita, urusan kamar itu kita, pembantu tidak boleh menyentuh sedikit. Begitu. Ini kolor pun pembantu yang nyetrika, ya. Ya Allah, pun nanti lama-lama suami ibu makan pembantu. Kan banyak kejadian Bu, suami selingkuh dengan pembantu, karena kita juga yang sendiri. Oke, dalam hal menyiapkan makanan, Bu, pembantu boleh masak, pembantu boleh apapun, tapi yang menyuguhkan kepada suami, yang menyuruh makan suami, itu istri, bukan pembantu. Lalu Pak Mariono, saya ini kan jadi guru Pak, bagaimana nyuruh suami saya makan, sementara suami ibu misalnya buka toko di rumah. Begini caranya Bu ya, telepon pembantu, misalnya kali ibu manggil Dek, hari ini masak ini, masak ini, masak ini, buat ini, buat ini, buat itu. Setelah semua tuntas, telepon suami, wahai ayah, itu makanan sudah siap, ibu tadi masak ini, minuman ayah juga sudah ibu siapkan, itu silahkan ayah ya makan dulu, ibu sudah di sekolah, izin dulu. Begitu Bu, sehingga suami itu merasa diperhatikan. Ini nengok suamimu tuh masam, bau masam, coba masak pun tak pernah. Siapa suami yang betah? Ibu harus pahami, kalau ibu udah muda, masam, bau, masam, suami tak selingkuh juga. Nah ini suami ibu ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama super setia, yang kedua suami kurang akal. Maka ibu pahami. Jadilah istri sebagai guru, tetapi tidak terbengkalai urusan rumah. Ya, kewajiban. Berikutnya kepada teman-teman guru laki-laki ya. Tadi kepada ibu-ibu, sekarang kepada yang laki-laki. Sama sebenarnya kita, untuk ibu-ibu ketahui Bu ya, laki-laki ini potongannya aja orang hebat, terus nggak ada apa-apanya dia. Laki-laki ini sepertinya aja gagah, nggak ada apa-apanya dia. Ketika suami ibu pagi itu tidak dibuatkan minum saja, itu galaunya luar biasa. Bayangkan, padahal banyak di luar kalau nak beli, banyak makanan yang nak beli, tapi ketika istrinya tidak melayani dengan baik di rumah, dia perasaan macam-macam. Ternyata suami itu sangat lemah, karena seorang laki-laki tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Kalau perempuan Bu, bisa dia. Makanya kalau seorang laki-laki ditinggal istri, punya anak dua, yang ada di otak pertama macam mana mencari pengganti, karena untuk ngurus anak, karena seorang bapak tak akan bisa ngurus anak tanpa wanita. Problemnya kan di situ. Nah kalau ibu-ibu ditinggal suami, kadang-kadang demi anak rela menderita, artinya rela tidak punya suami karena untuk anak. Beda kami laki-laki, laki-laki demi anak harus cari mak baru. Nah ini faktanya begitu. Nah kalau ibu demi anak, kalau bisa jangan nikah lagi, karena khawatir nanti anaknya akan terbengkalai. Justru kalau laki-laki kalau tidak nikah lagi pasti terbengkalai. Filosofi itu sebenarnya menunjukkan laki-laki tak akan bisa hidup tanpa wanita. Iya betul. Karena laki-laki itu cuman ngomong aja pandai itu sebenarnya. Prakteknya nggak ada apa-apanya. Benar Bu. Oh ya, oleh karena itu casingnya aja. Makanya sering saya sampaikan begini. Laki-laki itu hanya kuat di raga, lemah di jiwa. Kalau perempuan ya raganya lemah tapi jiwanya kuat. Tapi jiwa itulah yang menjadikan kuat segalanya. Ibu-ibu yang berbahagia, kepada kita laki-laki ya, maka
supaya kita konsentrasi menjadi guru yang baik di SMA ini, ya, maka jadilah suami yang baik dulu. Suami yang baik itu pasti bagaimana bisa memenuhi kebutuhan istri di rumah, penuhi dulu. Karena untuk laki-laki ketahui, misalnya lihat banyak laki-laki ya, tidak perlu bingung, tidak perlu galau kalau kita menjadi guru. Jadi untuk laki-laki catat ya, istri ini tidak butuh juga suami pejabat. Oleh karena itu kalau kita menjadi guru, jangan terlalu khawatir istri bakal minggat, karena istri tak butuh kita ini jadi pejabat. Yang kedua, istri juga tak butuh kali kita ini menjadi kaya raya. Oleh karena itu kalau teman-teman kita laki-laki, tidak usah terlalu galau kalau kita laki-laki ini bukanlah orang kaya. Kalau kita laki-laki masuk kategori kurang ganteng, tak usah terlalu khawatir. Bini juga tak terlalu butuh suami yang ganteng itu. Yang dibutuhkan istri itu dua saja sebenarnya. Yang pertama, jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu saja yang dibutuhkan istri. Selain itu tidak. Kita yang tak jadi pejabat, uang dia butuh juga tidak. Ngapain memaksakan diri? Ngotot pula nak jadi kepala sekolah, bini tak butuh juga. Ngotot juga nak jadi wali kota, bini tak butuh juga kita jadi wali kota. Tidak butuh juga kaya raya. Untuk apa kalau kaya raya pelitnya luar biasa? Nggak ada guna juga bagi istri. Ganteng, untuk apa? Yang dibutuhkan istrinya cuma dua. Tidak selingkuh, duitnya tidak putus. Itu saja. Walaupun tinggal di Ruli, bini butuh beras, ada duit. Listrik dibayarkan. Anak sekolah ada uang. Sakit ada duit untuk berobat. Nak jalan ke situ ada. Pokoknya ada saja. Oh, itu istri bangganya luar biasa nih. Yang penting ada. Nah, bagaimana supaya laki-laki bisa memenuhi kebutuhan istri walaupun pendapatan kita pas-pasan, gitu ya? Jalannya ada dua. Yang satu, supaya jangan pemalas. Kita ini katakanlah menjadi guru jam 7 sampai jam 4. Itu jam ngajar. Di luar jam itu kan masih banyak waktu kita ini bekerja. Cari tambahan di luar. Tak usahlah cari tambahan di dalam. Kan dulu ada istilah, ada guru diktator, jual diktat untuk beli motor katanya. Artinya guru ngakali murid. Tolong beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, tapi kau bayar sekian ya. Nah, itu. Tapi kalau sekarang sudah tak mungkin lagi ya, karena pengawasan begitu ketat. Itu zaman kita sekolah dulu ada guru seperti itu. Kalau sekarang susah saya kira ya, mau swasta mau negeri itu sudah tak mungkin lagi cara-cara seperti itu. Nah, maksud saya, kalau di dalam boleh-boleh saja mencari tambahan, tapi dalam batas-batas yang dihalalkan. Apa itu yang dihalalkan? Bukan dengan murid, tetapi dengan sesama guru. Misalnya kita buka internet, ada barang bagus di Bandung, kita beli harganya 300.000, kalau di Batam laku 500.000 ini, silahkan saja. Daripada kita bertekak leher siang malam cerita bagus mana Prabowo Jokowi, tak ada guna juga pun. Lebih bagus kita fokus kerja keras cari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena dipastikan kalau hanya sekedar menjadi guru berapa sih gaji? Itulah yang dibutuhkan anak istri kita. Jadi jangan pemalas, kerja keras. Yang pasti menjadi guru supaya aman harus disiplin, ikuti ketentuan sekolah, baik-baiklah jadi guru supaya tidak dipecat. Kalau diberhentikan jadi guru, yang kasihan kan anak-anak kita, yang kasihan juga istri kita. Itulah bagaimana caranya istri kita tetap terpenuhi semua kebutuhannya. Berikutnya, supaya duit itu tidak putus,
Yang harus dipahami kita laki-laki, istri ini selalu kurang, bukan selalu lebih. Dia butuhnya misalnya 3 juta, kita kasih 4, lewat 4 juta. Dia butuhnya 5 juta, kita pula kasih 6 juta, habis 6 juta, entah kemana perginya. Oleh karena itu kita sebagai laki-laki, manajemen keuangan keluarga yang sifatnya rutin berikan kepada istri, yang tidak rutin kita kendalikan. Apa itu yang rutin? Bayar air, bayar listrik, kredit rumah misalnya ya, kemudian biaya anak sekolah, jajan hari-hari, kasihkan dia. Kalau gaji kita misalnya 7 juta, 4 juta berikan kepada dia. Yang 3 juta kita pegang. Yang 3 juta untuk apa? Mungkin nak beli mobil, nak nambah kapling. Yang penting jangan nambah bini aja. Nah, itu sisanya. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau tidak seperti itu, istri nanti juga akan marah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau guru mungkin paham susahnya cari uang, tapi istri yang tidak bekerja kadang nggak paham. Ada toko misalnya, ya di situ serba 8.000. Masuk pula ke situ, yang dibeli bukan 8.000 masalahnya, banyak juga yang dibeli. Persoalan lagi adalah barang di rumah itu sudah ada, karena ada serba 8.000, dibeli lagi, dipakai pun tidak juga di rumah itu. Itulah akibat semua uang diberikan kepada istri. Kadang-kadang kita laki-laki ini kan memang harus ikhlas lah menerima istri yang seperti itu. Coba lihat Bapak Ibu, kalau di rumah kita itu. Tapi ibu-ibu yang harus paham ini juga ya. Lemari misalnya ada 10 kotak. Berapa sih pakaian yang punya laki-laki? Kalau ada 10 kotak di rumah itu Pak, yang laki-laki cuma satu aja, itu pun di pojok lagi letaknya. Sisanya ibu-ibu semua. Itu bukti kami ini sudah ngalah sebenarnya laki-laki. Itu pun masih disalah-salahkan juga. Nah oleh karena itu, kepada kita semua ya, khususnya laki-laki, ini kan dalam rangka mengulur. Yang penting uang yang Bapak pegang itu bukan untuk macam-macam. Ini kan sebenarnya hanya manajemen keuangan saja sebenarnya. Maka ada istilah uang suami, uang istri, uang istri. Lalu suami punya kolor saja gitu maksudnya. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Karena ya istri kan tidak bisa bekerja juga tanpa mendapat persetujuan suami. Apapun yang kita lakukan menjadi guru ini, niatkan sebagai ibadah supaya kita dapat pahala. Tapi kalau tidak niatnya ibadah, ya Allah Pak, tak ada guna. Sebenarnya kalau kita bagi guru nih Pak, ini jalan sukses masuk surganya gampang. Karena ketika anak Adam meninggal dunia, salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya lu itu luar biasa Pak. Bahkan orang-orang yang dikenang selama ini, saya ulangi, orang-orang yang selama ini dikenang dalam bentuk apapun, justru orang kaya itu hanya 1-2 Pak. Yang dikenang orang itu apa? Guru. Bapak baca sejarah kemerdekaan, baca sejarah apapun yang dikenang sampai ratusan tahun, ya umumnya guru, bukan orang kaya. Orang kaya dikenang karena degilnya. Siapa itu? Harta Karun. Karunnya kan kaya karena degilnya Pak. Yang karena dermawan itu dilupakan orang Pak. Saya ulangi, orang kaya yang dikenang orang sampai ribuan tahun itu karena degilnya. Salah satunya adalah Karun. Padahal zaman dulu terlalu banyak orang kaya baik-baik dengan orang lain, dilupakan orang juga. Tapi kalau guru, 25 nabi itu juga guru, jangan salah. Wali Songo juga guru. Dan kita baca buku-buku sejarah, hampir semua pejuang kemerdekaan juga rata-rata adalah guru. Nah maksud saya, kita guru ini ternyata memiliki peran penting. Yang paling penting adalah memaksimalkan
Salah satunya kalau bisa, satu, membuat buku. Apa karya kita buku itu? Supaya dikenang anak cucu. Kalau memang tidak bisa buat buku, yang paling gampang adalah YouTube. Itu yang paling gampang. Kalau bisa buat buku. Kalau bisa. Kan tak semua orang bisa ini menerjemahkan apa yang ada di kepala menjadi tulisan. Kalau kita ada uang, gaji orang lain yang nulis. Tapi ide dari kita. Tapi sekarang sudah gampang, ada YouTube. Silahkan rekam itu saja, sehingga anak cucu kita nanti bisa melihatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada monster terdahsyat yang menghancurkan anak-anak kita dan menghancurkan kita adalah HP. Kemarin di Riau ada pembunuhan ya, yang siap, itu juga adalah HP pemicu awalnya. Sebenarnya itu kan dibunuh oleh mantan pacarnya. Rupanya dia kelas umur 16 tahun, anak SMA itu pacaran putus, ya, dijebak, dibunuh, tapi diperkosa dulu. Kemudian ingat Dewi Andriani, anak SMK 2, dibunuh di depan di Tanjung Kritik, Tanjung Umah. Itu juga gara-gara HP. Bahkan puluhan hilang anak Kepri kalau belum pulang gara-gara HP. Itu laporan orang tuanya ke polisi. Nah, maksud saya kita sebagai guru, bisa nggak kita rutin periksa HP anak ini? Kalau memang membawa HP. Kalau memang anak tidak boleh bawa HP, sesekali perlu razia. Nak, besok boleh bawa HP nak ya. Ini dalam rangka menyelamatkan anak sebenarnya ya. Begitu masuk, buka password, taruh depan. Tapi kalau bisa kepala sekolah membriefing orang yang khusus untuk memeriksa HP itu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Karena kita kan belum tahu juga mana yang bahaya, mana yang tidak. Itu di briefing dulu. Kalau ingin briefing, bisa saja kita mengundang polisi ke sini per kelas. Itu caranya Pak. 3 per kelas. Kalau di Sumatera Selatan itu 3 orang yang bawa HP. Nah, diperiksa satu-satu. Nah, kalau nanti anak tuh pacaran, baru nanti dipanggil guru BP, diajari dia, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Perlu begitu Pak, sebab kalau kita ini dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita sebenarnya, itu bisa nggak dilakukan itu. Jadi program membersihkan HP anak. Kalau kira-kira ada yang mengerikan isi HP-nya itu, maka orang tuanya perlu dipanggil. Itu untuk penyelamatan anak, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, karena sekarang ini Pak, kalau ada hadis Nabi, pada diri kalian ada yang namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal darah. Segumpal darah itu adalah hati. Kalau baik hatinya, baiklah dia. Tak baik hatinya, tak baiklah dia. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengecek hati anak baik atau tidak, itu cek hatinya. Nah, kalau zaman dulu itu hati. Kalau sekarang hati itu sekarang sudah pindah ke HP. Tinggal cek HP-nya. Dulu ada istilah, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Pepatah itu tidak berlaku lagi. Kalau sekarang dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati, buka HP-nya. Makanya Ibu, kalau ingin cek suaminya baik atau tidak, gampang. Pak ya, ambil HP suami di atas meja. Apa reaksi suami? Kalau suami Ibu membiarkan HP-nya dibuka isi dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami tenang saja membiarkan HP dibuka istrinya, berarti suami Ibu aman. Itu Bu. Tapi kalau HP suami Ibu ambil, dia macam cacing kepanasan, marah, resah, gelisah. Saya umumkan, suami Ibu itu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya pagi. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA, sembunyi-sembunyi.
HP suami passwordnya berlapis, tak bisa dibuka bini sedikit pun, karena semuanya terlapis seperti itu. Suami ibu itu bermasalah,